Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan serta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di mata kuliah ini. Sholawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Rahman Agus Jatnika sebagai dosen mata kuliah MPI. Baiklah, sebelum pembahasan materi presentasi kali ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jinal Solihin, NPM 17113290, kelas TI 17B Weekend. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang kunci kesiapan penerapan industri 4.0. Di sini ada 6 subbagian yang saya akan bahas. Yang pertama, organizational learning dan agility perspektif organisasi. Yang kedua, berbagai standar dalam organizational learning dan agility. Yang ketiga, indeks fondasi kesiapan industri. Yang keempat, standar COVID, tingkat kematangan penerapan teknologi informasi. Yang kelima, framework Baldrige menilai keunggulan kinerja organisasi. Dan yang keenam, pilihan ruang lingkup penerapan industri 4.0. Yang pertama, organizational learning dan agility perspektif organisasi. Belajar adalah atribut penting dari organisasi berkinerja tinggi. Sukses di hari ini yang selalu berubah. Berdaya saing lingkungan global menuntut pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dan berkelincahan. Pembelajaran organisasi yang disebabkan dengan baik dan efektif dapat membantu suatu organisasi membaik dari tahap awal bereaksi terhadap persoalan perbaikan, penyempurnaan, dan inovasi ke tingkat organisasi tertinggi. Ciri rancangan organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem peran, aliran aktivitas atau proses, dan banyak orang yang dirancang untuk melaksanakan tujuan yang sama. Namun beberapa proses yang ada dalam suatu organisasi tidak memiliki nilai yang sama. Beberapa proses ada yang lebih penting dari proses lainnya karena dampaknya kritikal dan esensial bagi kesuksesan organisasi. Dalam konteks proses demikian sering disebut dengan istilah core proses, yaitu membedakan antara proses. Lanjut ke esensi dimensi organisasi. Keefektifan organisasi lazimnya diawali dari penetapan arah strategis organisasinya, termasuk strategi governance dan strategi leadership sistemnya. Penetapan arah strategis ini yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal organisasinya akan diacu untuk menata kompleksitas organisasi guna menentukan diferensiasi atau pembagian spesialisasi organisasinya atau ketegasan pembagian kerja pokoknya. Dan kelincahan atau agility. Belajar perlu ditanam dalam cara organisasi beroperasi. Ini berarti belajar adalah bagian rutin dari pekerjaan sehari-hari, menghasilkan pemecahan masalah pada sumbernya atau akar penyebab, berfokus pada membangun dan berpengetahuan di seluruh organisasi. Didorong oleh peluang untuk perubahan, berarti berinovasi dan kelincahan yang lebih besar dalam mengelola perubahan dan gangguan. Sumber belajarnya bisa di mana saja. Agility atau kelincahan adalah kemampuan organisasi untuk merespon perubahan permintaan dengan cepat. Karenanya, kelolalah proses dan hasil dari semua sistem manajemen operasi dengan acuan atau standar faster, cheaper,
better flexibility, dan defendability. Dua, berbagai standar dalam organizational learning dan agility. Yang pertama ada standar penataan organisasi, mencakup standar penataan sistem peran or sistem role, mencakup standar proses fungsional dan standar cross-functional proses atau inter dan intra-company collaboration proses, mencakup standar organizational people termasuk leadership kompetensi. Yang kedua, arah strategi organisasi. Keefektifan organisasi lazimnya diawali dari penataan arah strategis organisasinya termasuk strategi governance dan strategi leadership sistemnya. Yang ketiga, knowledge management. Suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali diketahui dan dipelajari dalam organisasi. Dan yang keempat, agility. Kemampuan organisasi untuk merespon perubahan permintaan dengan cepat. 3. Indeks fondasi kesiapan industri. Indeks kesiapan industri cerdas adalah upaya yang disengaja untuk mengatasi tantangan ini. Indeks ini mencakup ketiga elemen inti industri 4.0, yaitu teknologi, proses, dan organisasi yang berupa mencapai keseimbangan antara kekakuan teknis dan kegunaannya. Standar COBIT, tingkat kematangan penerapan teknologi informasi. A. Framework COBIT, dimensi, memicu, dan domain siklusnya. Yang pertama ada framework COBIT, yaitu COBIT Framework sebagai The COBIT Cup, kerangka kerja komprehensif dalam membangun IT governance dan IT management guna mengendalikan, mempercepat, dan memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, dimensi pemicu COBIT, COBIT Enabler Dimension, yaitu 1. Stakeholder, 2. Sasaran, hasil kualitas intrinsik, proses sesuai praktik terbaik, informasi aktual dan benar, kualitas kontekstual, cocok untuk tujuan, relevan, mudah diterapkan efektivitas, akses, dan keamanan. 3. Siklus hidup, 4. Praktik yang baik. Dan ketiga, domain siklus COBIT, yaitu penerapan IT governance, mengintegrasikan proses perencanaan dalam mengorganisasikan, mengimplementasikan, dukungan, serta proses pemantauan kinerja teknologi informasi. 5. Prinsip COBIT. COBIT merupakan framework partikal terbaik di mana teknologi ini menggabungkan banyak konsep dan teori fundamental dari literatur akademik di bidang manajemen umum dan layanan TI. Adopsi tersebut akhirnya menciptakan sebuah sistem yang salah satunya sangat membantu dalam hal perencanaan. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan sebuah kumpulan dokumentasi dan panduan yang telah digunakan oleh banyak organisasi yang utamanya bertanggung jawab pada proses manajerial, berorientasi bisnis, dan berbasis teknologi. Tidak cuma digunakan oleh pemerintahan, teknologi ini juga dapat diaplikasikan untuk sektor swasta dikarenakan fiturnya yang memudahkan dalam pemrosesan perencanaan TI. COBIT 5 terdiri dari 5 prinsip dasar dalam menjalankan governance dan manajemen suatu enterprise. Prinsip ini bersifat umum dan bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan baik komersil maupun non-profit ataupun sektor pabrik. 5 prinsip tersebut adalah meeting stakeholder, covering the enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, and separating governance from management. Yang pertama adalah meeting stakeholder need. Secara umum, prinsip ini sangat dekat dengan konsep strategis jangka panjang. Konsep yang menekankan bahwa penggunaan teknologi di organisasi haruslah sejalan dengan target dari organisasi itu sendiri. Prinsip ini menyediakan seluruh proses yang dibutuhkan oleh pemegang lisensinya,
sehingga mampu meningkatkan nilai organisasi melalui implementasi teknologi. Kompleksitas ini berhasil ditangani oleh COVID-5. COVID-5 terdiri dari proses-proses dari enablers untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaannya tersebut. Yang kedua ada prinsip end-to-end coverage the enterprise. COVID-5 mengintegrasikan pengolahan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COVID-5 hanya fokus pada fungsi IT, tetapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Sistem ini paham bahwa model yang baik adalah yang mampu mengcover seluruh fungsi dan proses yang berjalan di perusahaan. Tanpa hal tersebut, masing-masing bagian akan membutuhkan sistem terpisah dan dapat berujung pada sistem yang tidak efektif dan tidak efisien. Lalu prinsip yang ketiga adalah integrate framework. Dengan dasar ini, COVID-5 mampu berjalan berdampingan dengan standar dan framework yang sudah dijalankan lebih dulu. Tidak hanya sejalan, COVID pun mampu menyempurnakan performa framework lain supaya beroperasi dengan baik. Sistem ini pun menyertakan fitur high level mapping COVID atau enabling process. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Lalu yang keempat ada holistic approach. Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Sistem ini sadar bahwa dalam mengimplementasikan sistem lain harus dilakukan secara efektif dan efisien yang bersifat holistik. Dan yang terakhir ada separating governance from management. COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda pula. Menurut COVID-5, governance memastikan kebutuhan kondisi dan pilihan dari stakeholder dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai. Governance memberikan arah bagi penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Selain itu, governance juga memonitor kinerja dan kesesuaian terhadap objektif yang telah disepakati. Sedangkan manajemen meliputi aktivitas merencanakan, membangun, menjalankan, dan memonitoring aktivitas yang diselaraskan dengan arahan yang ditetapkan oleh organisasi governance untuk mencapai objektif dari perusahaan. 5. Framework Baldrige menilai keunggulan kinerja organisasi. Di sini ada 9 poin yang saya akan jelaskan. Poin pertama yaitu tentang framework keunggulan Baldrige. Poin yang kedua, framework Baldrige memiliki tujuan sederhana. Poin ketiga, framework Baldrige mempromosikan perspektif sistem. Poin keempat, cara menggunakan framework Excellent Baldrige. Poin kelima, kriteria untuk keunggulan kinerja ikhtisar dan struktur. Poin keenam, kriteria untuk struktur keunggulan kinerja. Poin ketujuh, kriteria untuk keunggulan kinerja. Poin ke-8, menerapkan kriteria untuk keunggulan kinerja. Dan yang terakhir, poin ke-9, scoring sistem standar sistem penilaian. Satu, Baldrige ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1987 dengan tujuan membantu pertumbuhan produktivitas produk atau jasa nasionalnya. 2. Tujuan dari kerangka kerja Baldrige hanyalah untuk membantu organisasi Anda
terlepas dari ukuran, sektor, dan industrinya. Poin ketiga yaitu A. Perspektif sistem. Ini artinya mengelola semua komponen organisasi Anda sebagai satu kesatuan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. B. Fokus pada nilai-nilai inti dan konsep. Baldrige didasarkan pada seperangkat keyakinan dan perilaku. Nilai-nilai dan konsep inti adalah dasar untuk mengintegrasikan kinerja kunci dan persyaratan operasional dalam kerangka kerja yang berorientasi pada hasil, yang menciptakan basis untuk tindakan, umpan balik, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Isinya berkenaan dengan 11 hal sebagai berikut. 1. Sistem perspektif atau perspektif sistem. 2. Visionary leadership atau kepemimpinan visioner. 3. Customer focused excellence atau keunggulan yang berfokus pada pelanggan. 4. Valuing people atau menghargai orang. 5. Organizational learning and agility atau pembelajaran dan kelincahan organisasi. 6. Focus on success atau fokus pada kesuksesan. 7. Managing for innovation atau mengelola untuk inovasi. 8. Manajemen by fact atau manajemen berdasarkan fakta. 9. Societal responsibility atau tanggung jawab sosial. 10. Ethics and transparency atau etika dan transparansi. 11. Delivering value and result atau memberikan nilai dan hasil. C. Fokus pada proses. Proses adalah metode yang digunakan organisasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kerangka kerja Baldrige membantu Anda menilai dan meningkatkan prosesnya sepanjang 4 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu approach pendekatan. Merancang dan memilih proses, metode, dan tindakan yang efektif. 2. Deployment atau penerapan. Menerapkan pendekatannya secara konsisten di seluruh organisasi. 3. Learning atau belajar. Improvement atau shared. Menilai kemajuan Anda dan menangkap pengetahuan baru, termasuk mencari peluang untuk meningkatkan dan inovasi. 4. Integration atau integrasi. Menyelaraskan pendekatannya dengan kebutuhan organisasi Anda, memastikan bahwa langkah-langkah Anda, informasi, dan sistem peningkatan saling melengkapi satu sama lain di seluruh proses dan unit kerja, dan menyelaraskan proses operasi di seluruh organisasi untuk mencapai tujuan kunci di seluruh organisasi. D. Fokus pada hasil atau result. Kerangka kerja Baldrige mengarahkan Anda untuk memeriksa hasil Anda dari sudut pandang. Gabungan langkah-langkah ini memastikan bahwa strategi seimbang. Strategi tersebut tidak melakukan pertukaran yang tidak tepat di antara para pemangku kepentingan, sasaran, atau kekurangan yang penting tujuan jangka panjang. Kerangka kerja Baldrige membantu Anda mengevaluasi hasil organisasi sepanjang 4 dimensi. Yang pertama, level. Tingkat kinerja organisasi saat ini pada skala pengukuran yang berarti. 2. Tren, kecenderungan arah dan tingkat perubahan hasil atau result organisasi. 3. Comparison atau perbandingan. Perbandingan kinerja organisasi relatif terhadap yang lain. Organisasi yang sesuai seperti pesaing atau organisasi yang mirip dengan milik organisasi Anda. Dan tolak ukur atau pemimpin industrinya. 4. Integrasi. Sejauh mana hasil yang Anda lacak penting untuk organisasi Anda dan sejauh mana Anda menggunakannya untuk mendukung tujuan organisasi Anda dan merevisi rencana. Fokus pada keterkaitan atau tautan. Keterkaitan di antara kategori kriteria adalah elemen penting dari perspektif sistem yang disediakan oleh kerangka kerja Baldrige. Beberapa contoh keterkaitan ini adalah
koneksi antara proses dan hasil atau result yang Anda capai, kebutuhan akan data dalam proses perencanaan strategis dan akan meningkatkan operasi, koneksi antara perencanaan tenaga kerja dan perencanaan strategis, kebutuhan pelanggan dan pengetahuan pasar dalam menetapkan strategi dan rencana aksi, dan koneksi antara rencana tindakan dan setiap perubahan yang diperlukan dalam sistem kerja di lingkungan organisasi. F. Fokus pada peningkatan. Kerangka kerja Baldrige membantu Anda memahami dan menilai seberapa baik Anda mencapai apa yang penting bagi organisasi Anda, seberapa baik pendekatan yang diterapkan mengatasi kebutuhan organisasi Anda, seberapa matang dan seberapa baik proses kerja diterapkan dan disebarluaskan, seberapa baik hasil atau result organisasi, apakah organisasi belajar dan meningkat. A. Jika Anda baru belajar tentang kerangka kerja Baldrige, 1. Baca cepat dan amati pertanyaan dalam profil organisasi. 2. Pelajarilah 11 nilai-nilai inti dan konsep Baldrige. 3. Keunggulan kinerja dalam mencapai pemahaman dasar tentang kriteria dan kinerja organisasi Anda. 4. Lihat garis besar sederhana dari sistem manajemen kinerja holistik. Lihat apakah Anda mempertimbangkan semua dimensi ini dalam membangun sistem kepemimpinan dan pengukuran kinerja. 5. Gunakan kerangka kerja Baldrige dan materi pendukungnya sebagai sumber daya umum tentang peningkatan kinerja organisasi. 6. Hadiri seminar pencarian keunggulan kinerja dan konferensi regional Baldrige. 7. Jadilah penguji atau hadiri pelatihan tentang pengalaman penguji Baldrige. Penguji penerima pelatihan yang berharga, mengevaluasi aplikasi, penghargaan, dan belajar menerapkan kriteria ke organisasinya. 8. Menjadi anggota eksekutif Baldrige, berpartisipasi dalam mengembangkan eksekutif, belajar dari satu sama lain, dari anggota dan dari penerima penghargaan Baldrige. B. Jika Anda siap menilai organisasi Anda menggunakan Baldrige, untuk menilai organisasi Anda dengan kerangka kerja Baldrige, ikuti satu atau lebih saran di bawah ini. 1. Periksa kemajuan dalam mencapai keunggulan organisasi Anda dan tingkatkan komunikasi di antara anggota tenaga kerja dan tim kepemimpinan Anda dengan 2 kuesioner sederhana. 2. Identifikasi kesenjangan dalam pemahaman tentang organisasi Anda dan bandingkan organisasi Anda dengan orang lain dengan pengertian mendalam yang mudah. Ambil langkah awal penilaian menuju penilaian sendiri. Penilaian ini didasarkan pada profil organisasi. 3. Lengkapi profil organisasi. Mintalah tim kepemimpinan Anda menjawab pertanyaan. 4. Versi singkat dari kerangka kerja Baldrige ini, yang terdiri dari pertanyaan dengan huruf tebal hitam miring, di bagian kriteria menggambarkan fitur keseluruhan dari keunggulan kinerja organisasi. 5. Gunakan seperangkat pertanyaan kriteria sebagai panduan pribadi untuk segala sesuatu yang penting dalam menuntun organisasi Anda. 6. Tinjau pedoman penilaian. 7. Jawab pertanyaan dalam satu kategori kriteria di mana Anda tahu bahwa perlu diperbaikan. 8. Mintalah tim kepemimpinan Anda menilai organisasi Anda. 9. Lakukan penilaian sendiri Baldrige sepenuhnya. 10. Hubungi program berbasis Baldrige spesifik wilayah tertentu lokal atau sektor Anda. 11. Hubungi penerima Baldrige Award. C. Berikut adalah beberapa sumber daya untuk menerima umpan balik eksternal tentang kekuatan dan peluang organisasi untuk perbaikan. 1. Terapan ke program penghargaan Baldrige Anda berdasarkan negara, lokal, atau khusus berdasarkan sektor. Ketika Anda melamar mengajukan aplikasi, tim ahli akan memeriksa organisasi Anda secara objektif dan mengidentifikasi kekuatan organisasi Anda dan peluangnya untuk memperbaiki. 2. Atur penilaian kolaboratif Baldrige. Dalam penilaian di tempat ini, tim penguji Baldrige bekerja dengan para pemimpin dan staf Anda untuk segera memberikan umpan balik bagi organisasi dan dapat ditindaklanjuti. 3. Mendaftar untuk penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige. 5.
Penilaian kinerja penting bagi perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan peluang perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Poin ke-6 dan ke-7 yaitu 7 kriteria basis untuk kategori keunggulan kinerja dibagi lagi menjadi beberapa item dan area atau bidang yang harus ditangani. Di bawah ini ada sebuah tabel. Kategori pertama ada leadership atau kepemimpinan. Item 1.1-nya yaitu senior leadership. Item ini menjelaskan tanggung jawab pemimpin senior mengatur dan mengkomunikasikan visi, nilai-nilai organisasi, dan mempraktekannya. Item ini berfokus pada tindakan pemimpin senior dalam menciptakan stabilitas organisasi dan kinerja organisasi yang tinggi dengan berfokus kepada bawahan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Item 1.2 yaitu Governance and Social Responsibilities. Item ini menjelaskan sistem organisasi dan bagaimana organisasi memenuhi tanggung jawabnya kepada publik, menjamin bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki perilaku yang sesuai dengan norma dan etika. Di mana poin values item 1.1 yaitu 70, item 1.2 50. Jadi total poin values kategori pertama yaitu 120. Kedua yaitu strategi. Kriteria ini menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan strategi penyebarluasan rencana, perubahan rencana jika memang dibutuhkan adanya perubahan. Kriteria ini juga menguji bagaimana organisasi menentukan kekuatan, kelemahan, kesempatan, hambatan, dan kemampuan untuk menjalankan strategi. Mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya, menjamin ketersediaan para staf atau karyawan yang terlatih, dan menjembatani kebutuhan jangka pendek atau panjang yang memerlukan modal dan pengembangan teknologi. Kriteria ini dibagi menjadi dua item yaitu item 2.1 strategi development. Item ini menjelaskan bagaimana organisasi menentukan keunggulan dan tantangan serta bagaimana menetapkan strategi untuk memenuhi tantangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Item 2.2 yaitu strategi implementation. Item ini menjelaskan bagaimana organisasi mengubah objektivitas strategi menjadi rencana tindakan untuk memenuhi objektif tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin strategi disebarluaskan dengan baik untuk tujuan akhir organisasi. Di mana poin value dan item 2.1 yaitu 45, item 2.2 40. Jadi total point values kategori kedua yaitu 85. Kategori ketiga yaitu customer. Dalam kriteria ini dijelaskan bagaimana organisasi dapat mengerti kebutuhan pelanggan dan pangsa pasar yaitu dengan berfokus kepada kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pelanggan dan pihak-pihak lainnya. Kriteria ini juga menekankan pada hubungan sebagai bagian penting strategi keseluruhan organisasi. Kriteria ini dibagi menjadi dua item, yaitu item 3.1 Voice of the Customer. Item ini menjelaskan bagaimana suara konsumen organisasi membantu mengumpulkan pengetahuan mengenai kebutuhan dan hasrat pelanggan masa kini dan masa mendatang. Tujuannya adalah mengerti kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Item 3.2 yaitu Customer Engagement. Item ini menjelaskan bagaimana proses organisasi untuk membangun pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menentukan tingkat kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk menambah pelanggan baru, menjaga pelanggan yang sudah ada, serta mengembangkan kesempatan pasar baru. Di mana point values item 3.1 yaitu 40, item 3.2 45, jadi total point values kategori ketiga yaitu 85. Kategori keempat yaitu measurement, analysis, and knowledge management. Kriteria ini dikenal sebagai brand center karena mensyaratkan pengukuran dan analisis data untuk diolah menjadi informasi dan dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya digunakan untuk peninjauan ulang kinerja perusahaan, bahan pengambilan keputusan para pemimpin senior, dan menentukan keunggulan kualitas serta keunggulan kinerja, ketepatan dan reliabilitas
Stabilitas data juga menentukan seberapa jauh keabsahan kesimpulan yang dibuat oleh perusahaan. Kategori ini juga membahas tentang pengelolaan pengetahuan, baik pengelolaan yang terkait dengan aset-aset pengetahuan perusahaan maupun sharing pengetahuan antar karyawan dan antar unit kerja dalam suatu perusahaan. Kriteria ini dibagi menjadi dua item. Item 4.1, Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance. Dalam item ini dijelaskan bagaimana organisasi menyeleksi, mengatur, dan menggunakan data dan informasi untuk mengukur kinerja, analisa, dan mengkaji ulang untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah membantu mengarahkan manajemen proses organisasi dalam rangka mencapai tujuan utama organisasi. Item 4.2 yaitu Knowledge Management, Information, and Information Technology. Item ini menjelaskan bagaimana organisasi menjamin ketersediaan dan kualitas dari data, informasi, software, dan hardware yang dibutuhkan untuk para staf atau karyawan, mitra kerja, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan mendorong adanya penemuan inovasi, di mana poin values item 4.1 yaitu 45, item 4.2 45. Jadi total poin values kategori keempat yaitu 90. Kategori kelima yaitu workforce. Kriteria ini mensyaratkan bagaimana pengelolaan sistem kerja, pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta karir karyawan. Juga mensyaratkan bagaimana kesejahteraan dan keuntungan-keuntungan yang diterima oleh karyawan dikelola sehingga tingkat kepuasan mereka semakin baik dari waktu ke waktu. Kriteria ini dibagi menjadi dua item, antara lain item 5.1 Workforce Environment. Item ini menjelaskan bagaimana lingkungan para staf atau karyawan di dalam organisasi, kebutuhan kapasitas dan kapabilitas para staf atau karyawan, menjamin keamanan dan iklim kerja yang kondusif. Tujuannya adalah untuk membangun lingkungan yang efektif untuk mendukung pekerjaan. Item 5.2 Workforce Engagement. Dalam item ini dijelaskan bahwa bagaimana sistem organisasi untuk menggunakan pengembangan dan memakai para staf atau karyawan. Tujuannya adalah untuk mendorong para staf atau karyawan untuk mendukung secara efektif dengan memberikan kemampuan terbaik mereka. Di mana point values item 5.1 yaitu 40, item 5.2 45. Jadi total point values kategori kelima yaitu 85. Kategori keenam yaitu operation. Kriteria ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatur kompetensi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses. Proses terdiri atas proses penciptaan value bagi pelanggan dan stakeholder lainnya, serta proses-proses pendukung seperti keuangan, sumber daya manusia dan organisasi, pembelian barang dan logistik. Kriteria ini dibagi menjadi dua item, antara lain item 6.1 yaitu work process. Item ini menjelaskan bagaimana implementasi manajemen dan peningkatan proses kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai-nilai untuk pelanggan dan pihak-pihak lain berkepentingan dan mencapai kesuksesan dan stabilitas organisasi. Item 6.2 yaitu operational effectiveness. Item ini menjelaskan bagaimana mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk secara efektif menggunakan sumber daya menjadi sumber keunggulan kompetitif, terutama di mana efektivitas operasional mencakup kemampuan yang memungkinkan organisasi untuk dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan atau faktor lingkungan. Di mana point values item 6.1 yaitu 40, item 6.2 45. Jadi total point value kategori ke-6 yaitu 85. Kriteria ketiga yaitu result. Kriteria ini sangat penting dalam kerangka kerja kriteria Malcolm-Baldrige karena semua proses pada kriteria 1 sampai 6 bermuara pada kriteria ini. Dan dengan pertimbangan inilah dikatakan bahwa kriteria Baldrige berfokus pada hasil. Ada 6 item yang ditampilkan dalam kriteria ini, yaitu hasil-hasil yang berkaitan dengan pelanggan, produk dan layanan, keuangan dan pasar, sumber daya manusia,
efektivitas organisasi, serta tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Kriteria ini dibagi menjadi 5 antara lain. Item 7.1 yaitu Product and Process Result. Item ini menjelaskan bagaimana hasil kinerja organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil kinerja, kualitas proses, dan nilai-nilai kepuasan dan kesetiaan pelanggan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Item 7.2 yaitu Customer Focus Result. Item ini menjelaskan bagaimana hasil kinerja yang berfokus kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sejauh mana organisasi telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta mengembangkan kepuasan dan kesetiaan. Item 7.3 yaitu Workforce Focus Result. Item ini menjelaskan bagaimana hasil kinerja yang berfokus kepada para staf atau karyawan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa jauh organisasi telah menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang peduli, bersatu, dan produktif bagi semua staf atau karyawan yang ada dalam organisasi. Item 7.4 yaitu Leadership and Governance Result. Item ini menjelaskan bagaimana hasil kinerja orang-orang dalam area kepemimpinan, pemenuhan secara strategis, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk menjaga etika organisasi itu sendiri. Item 7.5 yaitu Financial and Market Result. Item ini menjelaskan bagaimana finansial organisasi dan hasil pasarnya. Tujuannya adalah mengetahui dan mengerti kestabilan finansial, tantangan, dan kesempatan pasar. Di mana point value item 7.1 yaitu 120, item 7.2 80, item 7.3 80, item 7.4 80, item 7.5 90. Jadi total point value kategori ke-7 yaitu 450. Total poin keseluruhan kategori 1 sampai 7 yaitu 1000. 8. Awali dengan profil organisasional. Profil organisasi adalah titik awal yang paling tepat untuk penilaian diri dan untuk menulis aplikasi. Ini sangat kritis penting karena alasan berikut. Ini membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam informasi kunci dan fokus pada persyaratan kinerja kunci dan result atau hasilnya. Anda dapat menggunakan sebagai awal penilaian sendiri jika Anda mengidentifikasi topik yang bertentangan sedikit atau tidak ada informasi tersedia. Guna topik ini untuk perencanaan tindakan ini menetapkan konteks dan memungkinkan Anda untuk mengatasi atau menangani aspek unik organisasi dalam konteks tanggapan Anda terhadap kriteria persyaratan dan kategori 1 sampai 7. 9. Penilaian tanggapan atau reaksi terhadap kriteria BAGRI. Untuk item keunggulan kinerja didasarkan pada 2 dimensi evaluasi. 1. Scoring dimension atau dimensi penilaian atau skor. A. Proses. Proses mengacu pada metode yang digunakan organisasi Anda dan membaik. 4 faktor yang digunakan untuk mengevaluasi proses adalah approach atau pendekatan, development atau penerapan dan penyebaran, learning, pembelajaran dengan improvement, shared, integration, integrasi, atau disingkat ADLI. Dimensi proses mencakup faktor ADLI yang masing-masing huruf adalah huruf awal dari faktor-faktor sebagai berikut. Approach atau pendekatan. Pendekatan mengacu pada cara atau metode yang digunakan untuk melaksanakan proses, kesesuaian metode yang digunakan terhadap persyaratan item kriteria di lingkungan beroperasi, efektivitas penggunaan metode, sejauh mana pendekatan itu dapat dilakukan secara berulang dan berdasarkan pada data dan informasi yang diandalkan atau terpercaya, misalnya sistematis. Development atau penerapan. Penerapan mengacu pada
Pendekatan diterapkan dalam menjawab persyaratan item kriteria yang relevan dan penting bagi organisasi. Pendekatan diterapkan secara konsisten. Pendekatan digunakan oleh semua unit kerja yang sesuai. Learning atau pembelajaran dengan improvement and share. Pembelajaran mengacu pada penyempurnaan pendekatan melalui siklus evaluasi dan peningkatan mendorong perubahan yang bersifat terobosan terhadap approach atau pendekatan melalui inovasi. Saling berbagi penyempurnaan dan inovasi antara unit kerja dan proses lainnya yang relevan dalam organisasi. Integration atau keterpaduan atau integrasi. Keterpaduan atau integrasi mengacu pada pendekatan yang selaras dengan kebutuhan organisasi yang diidentifikasi dalam item profil organisasional dan proses lainnya. Sistem pengukuran informasi dan peningkatan saling melengkapi antar proses dan unit kerja. Rencana, proses result atau hasil, analisa, pembelajaran, dan tindakan diharmonisasikan antar proses dan unit kerja untuk mendukung tujuan organisasi keseluruhan. B. Result atau hasil. Result atau hasil adalah output dan outcome atau hasil yang dirasakan yang dicapai organisasi. 4 faktor yang digunakan untuk mengevaluasi result atau hasil adalah levels, trends atau kecenderungan, comparison atau perbandingan, dan integration atau integrasi atau disingkat LECI. Dimensi proses mencakup faktor LECI yang masing-masing hurufnya adalah huruf kapital awal dari faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama, levels adalah kinerja Anda saat ini pada skala pengukuran yang berarti. Trends atau kecenderungan terdiri dari tingkat peningkatan kinerja atau kelanjutan kinerja yang baik dan area atau bidang yang penting. Comparison atau perbandingan terdiri kinerja organisasi Anda relatif terhadap yang lain, organisasi yang sesuai, seperti pesaing atau organisasi yang serupa dengan organisasi Anda, dan kinerja organisasi Anda relatif terhadap pemimpin atau tolak ukur industri. Integration atau integrasi adalah sejauh mana result atau hasil organisasi Anda diukur seringkali melalui segmentasi, membahas atau menangani persyaratan kinerja yang penting berkaitan kepada pelanggan, produk, pasar, proses, dan tindakan rencana yang diidentifikasi dalam profil organisasional Anda dan dalam item pros depan. Result organisasi Anda termasuk indikator valid dari kinerja masa result atau hasil organisasi Anda, mencerminkan harmonisasi di seluruh proses dan unit kerja Anda untuk mendukung tujuan organisasi keseluruhan. 6. Pilihan ruang lingkup penerapan industri 4.0. Menurut Porter, value chain dari suatu organisasi yang dipandang sebagai manajemen proses atau proses manajemen organisasi dapat dibagi dalam 2 kelompok kegiatan, yaitu kegiatan utama primary activities dan kegiatan pendukung support activities. Primary activities atau aktivitas utama terdiri dari inbound logistik atau logistik dalam, yaitu mengatur pergerakan masuknya bahan, bagian, dan barang yang telah selesai dari supplier ke manufaktur atau pabrik perakitan, gudang atau toko retail. Operation atau operasi, yaitu berkaitan dengan mengolah proses yang mengubah input dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan energi menjadi output dalam bentuk barang atau jasa. Outbound logistik atau logistik luar, yaitu proses yang berkaitan dengan menyimpan dan pergerakan produk akhir dan informasi terkait mengenai produksi untuk pengguna terakhir. Marketing and sales atau pemasaran dan penjualan, yaitu menjual produk atau layanan dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Service, yaitu mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk menjaga produk atau layanan bekerja secara efektif untuk customer setelah itu dijual dan disampaikan. Support activities atau aktivitas pendukung terdiri dari procurement atau pengadaan, yaitu akuisisi barang, jasa atau karyawan dari sumber luar. Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, yaitu terdiri dari semua kegiatan termasuk dalam merekrut, memperkerjakan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan jika perlu, menolak atau merumahkan karyawan. Teknologi development atau pengembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan peralatan, hardware, software, prosedur,
dan pengetahuan teknis untuk menanggung transformasi perusahaan dari input menjadi output. Ruang lingkup atau cakupan menerapkan Industri 4.0 bisa dengan pilihan 1. Keseluruhannya atau ideal. Idealnya Industri 4.0 diterapkan pada seluruh lingkup kegiatan utama, primary activities, dan kegiatan pendukung support activities, dengan asumsi sudah siap menerapkannya setelah melalui fondasi kesiapan industrinya memiliki indeks yang memadai atau tingkat kesiapannya sudah melebihi dari 55%. Tingkat kematangan penerapan teknologi informasi sudah mumpuni yang sedikitnya sudah menyandang established proses menuju predictable proses tingkat kematangannya. Penilaian keunggulan kriteria organisasinya sedikitnya sudah mengantongi emerging industry leader sebagai industri yang sehat, atau jika dengan skor nilainya lebih dari 550 poin dari yang tertinggi 1000 poin. 2. Kegiatan utama sepenuhnya dan kegiatan pendukung relevan. Selain menerapkan kegiatan dengan acuan indeks fondasi kesiapan industri 4.0, standar COVID, framework Baldrige, kita sedikitnya dapat pula menelaah dan interpretasi dari sudut pandang pendekatan proses, input, transformasi, output, dari pendekatan fungsi mendasar proses manajemen, planning, implementation, control, ataupun dari pendekatan hierarki piramida keputusan. Ketiga, kegiatan utama parsial dan kegiatan pendukung relevan. Pilihan penerapan kesiapannya pada prinsipnya sama dengan angka 2 di atas. 4. Kegiatan pendukung sepenuhnya atau parsial. Lazimnya menelaah dan interpretasi kesiapan penerapan Industri 4.0 sedikitnya dapat dilaksanakan dari sudut pandang pendekatan proses, input, transformasi, output, dari pendekatan fungsi mendasar proses manajemen, planning, implementation, control, ataupun dari pendekatan hierarki piramida keputusan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.